Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah rindu untuk beribadah ke gereja bersama-sama. Tapi sabar Bapak Ibu, karena ada waktunya Tuhan. Karena itu kita tidak pernah kehilangan kasih Tuhan. Sekalipun saat ini belum boleh beribadah ke gereja, tapi bersama keluarga, mari kita bersatu hati bersama-sama. Menyiapkan hati kita, menghampiri tata suci Tuhan. Bawalah segala syukur kita kepada Tuhan. Apapun beban masalah yang Bapak Ibu saat ini hadapi, persiapkan hati dengan lebih sungguh, sikap hormat di hadapan Tuhan. Dan mari kita hampiri tata suci Tuhan. Selama 1 minggu ke belakang, apa yang Tuhan sudah perbuat bagi kita semuanya. Mari kita bawa syukur kita ke hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan sepanjang hidup kami Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin kita sedang mengalami sesuatu yang sangat sulit Tuhan. Tapi kami percaya di saat kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, di saat kami membawa pujian ini Tuhan, Engkau yang memampukan kami, yang menguatkan kami. Engkau yang memberi kami kekuatan untuk kami tetap bertahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik. Terima kasih Yesus. Kami bawa hati kami sujud di hadapan-Mu. Terima kasih. Semua sembah Yesus, sembah Dia, Dia Raja yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Kasih-Nya melimpah bagi kami, kasih-Nya terus menyertai kami, tak berkesudahan. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang murah hati. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhanku. Engkau baik, Engkau baik. Tinggikan nama-Mu Yesus, Yesus. Terima kasih, Engkau baik. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kasih-Mu tidak berkesudahan bagi kami Tuhan. Karena itu pagi hari ini kami mau menyembah-Mu. Kami bawa segala syukur kami di hadapan-Mu Tuhan.
Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara katakan, Yesus ku sembah. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus yang dahsyat. Korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan. Katakan, Yesus ku sembah. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus ku sembah. Terima kasih Tuhan. Amin. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan, Yesus ku sembah. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Berikan yang terbaik buat Tuhan, katakan, Yesus. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus, terima kasih Tuhan. Ku sembah Katakan, sujud di hadapan-Mu Tuhan. di hadapan. Terima kasih Tuhan. Keinginan Dalam hidup kami, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi dengan suara yang lembut katakan, Yesus, Yesus. Angkat tanganmu katakan, ku sembah Engkau Yesus. Sujud Ya, di hadapan. benar Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Katakan,
Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Angkat suara, katakan Dia layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Jesus. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Dia dahsyat, Dia ajaib. Thank you Lord Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Kami mau bersorak-sorai lagi. Kami mau bersuka cita buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap bersuka cita buat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat, yang ajaib buat kita semuanya. Sebab kasih Tuhan tidak berkesudahan bagi kita. Karena itu saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, untuk keluar dari kursi, bangkit kita memuji Tuhan, bersorak-sorai buat Tuhan kita, amin. Yang setuju bersorak-sorai untuk Tuhan, mari beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Menaikkan syukur buat Tuhan. Yo. Mari saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita bersuka cita buat Tuhan. Yes, karena kasih-Nya yang begitu besar, melebihi dari segala dosa kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku tak akan berhenti memuji,
Ya, musik memuji buat Tuhan. Bersuka cita lagi buat Tuhan, sebab langit dan bumi memuji Tuhan. Mari kita puji Dia dengan lebih sukacita lagi. Amin. Ya, yo, wow, yeah. Boleh semua tangannya kita di atas, bertepuk tangan di atas buat Tuhan, karena segala ciptaan Tuhan memuji Dia. Ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Yo. Mari sama-sama. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Wow, yeah. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari sama-sama katakan, puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Yay. Haleluya, amin. Haleluya, amin.
semua di atas. Bertepuk tangan di atas kepala. Amin. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan. Mari sama-sama. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Yeay. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang ajaib. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran, dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia
sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Karena itu kita buka hati dan pikiran kita. Sebab Dia Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
setia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang setia. Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Tuhan lebih dari segalanya, dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari jemaat Tuhan bersama singer katakan, Kau tunjukkan. Terima kasih Tuhan, Kau buktikan kasih setiamu yang begitu besar. Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau setia. Shalom jemaat The Seed yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya tahu mungkin Anda sedang liburan karena masa pandemi ini. Tapi saya percaya saudara, kita masuk di minggu ketiga ini. Mari kita menyiapkan hati kita karena kita akan mengalami hal-hal yang spektakuler luar biasa. Karena kita sedang masuk di masa Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga ini akan segera terjadi. Dan hal-hal yang dahsyat yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Sehingga saya sebagai gembala hari ini kembali menyapa saudara di hari Minggu ini. Saya berdoa supaya Anda sehat, kuat selalu di dalam Tuhan. Makin menyala-nyala di dalam Tuhan karena ciri kita insan Pentakosta, orang yang bergairah, yang terus bergelora, menyala-nyala walaupun ada masalah pergumulan, tapi kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat jemaat-Mu di mana mereka berada sedang mendengarkan firman ini. Biarlah mereka dibangun, mereka diberkati, mereka diurapi Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah ditolong oleh Tuhan, yang terikat dilepaskan, yang sakit sembuh Tuhan. Sehingga kami percaya hari ini ada anugerah, ada mukjizat menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara. Tema kita khusus di minggu ini yaitu membangun manusia roh. Sekali lagi, membangun manusia roh. Saudara, manusia itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, roh, jiwa, dan tubuh saudara. Kita adalah makhluk roh, manusia roh yang tinggal di dalam tubuh saya dan saudara. Jadi saudara, memang secara fisik daging, kita ada tubuh, ada daging, ada jiwa. Tapi saya mau beritahu bahwa kita adalah makhluk roh. Karena Allah menciptakan kita dalam ciptaan yang pertama itu manusia pertama, Adam, diciptakan oleh Tuhan dan dihembuskan namanya roh atau nefasnya Allah, nafasnya Tuhan. Jadi Adam itu adalah manusia roh saudara. Tapi karena manusia jatuh di dalam dosa, akhirnya kita putus hubungan dengan Allah itu sendiri yang merupakan roh. Karena Allah tidak setuju dengan yang namanya dosa, saudara. Oleh karena itu Alkitab berkata dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 demikian. Dan debu kembali kepada debu, menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Saudara, waktu saudara, saya dan saudara, tubuh ini satu waktu kita meninggal atau kita mati, maka akan kembali kepada tanah. Tapi roh akan kembali kepada yang punya. Saudara, Mazmur 104 ayat 29 berkata, binasa saudara hidup ini, tapi roh itu akan diambil oleh Tuhan. Nah, manusia bukan saja hanya fokus kepada hal-hal jasmani, bukan saja hal-hal rohani. Kita harus memperkuat manusia roh kita. Darah dan daging tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga, saudara. Iblis itu saat ini sedang berjuang untuk merebut saya dan saudara. Di masa pandemi ini, saudara, dia berusaha untuk mencuri damai sejahtera kita, mencuri sukacita kita. Kerjaannya iblis itu datang, berusaha untuk membinasakan kita, menghancurkan kita. Tapi hari ini dengarkan baik-baik. Sebagai hamba Tuhan saya mau beritahu, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan mari kita memiliki manusia roh yang kuat. Waktu kita memiliki manusia yang roh yang kuat, maka iblis berusaha untuk menjatuhkan saya dan saudara. Iblis berusaha untuk menghancurkan hidup saya dan saudara. Saya percaya manusia roh itu akan menjadi kuat, waktu kita perhadapkan dengan persoalan masalah, dengan iblis sekalipun yang berusaha untuk mengintimidasi kita, maka roh yang kemenangan. Karena firman Allah berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan akan memenangkan kemenangan itu, saudara. Tuhan akan memenangkan pertempuran itu.
Saudara, 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah mati di atas kayu salib, melewati pertempuran yang hebat. Saudara, hanya merebut manusia roh. Oleh karena itu, saudara, manusia roh hari ini bisa terjadi, saudara, kalau kita menerima Roh Kudus. Waktu kita menerima Roh Kudus, firman Allah berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara, waktu engkau menerima kuasa, menerima manusia roh itu dalam hidup saudara, saudara, engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Kita lihat Petrus, waktu belum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia gampang sekali, saudara, dia gampang menyerah, bahkan dia mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi saudara, lihat perbedaan. Waktu Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia menjadi manusia yang ajaib, manusia roh yang luar biasa. Saudara, bayangannya saja bisa menyembuhkan orang. Saudara, sapu tangannya bisa menyembuhkan orang. Sekali dia berkhotbah, saudara, 3.000 orang bertobat. Saudara, saya percaya orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Tadi hidup di manusia lama yang penuh dengan keinginan daging, manusia lama yang penuh dengan tipu muslihat, manusia lama yang penuh dengan kebencian. Waktu ada Roh Allah memenuhi hidup saya dan saudara, kita jadi pribadi yang berbeda. Kita bergairah, kita bergelora, kita bersemangat. Maka kita dikenal jadi insan Pentakosta. Artinya hidup dipenuhi dengan karunia Roh Kudus. Kita disebut sebagai orang karismatik. Karismatik, orang-orang yang berkarisma, orang-orang yang memiliki karunia. Kenapa? Karena ada Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Waktu Roh Allah tinggal dalam hidup kita, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita menjadi pribadi yang berkarisma, pribadi yang dipenuhi dengan kemuliaan Allah, pribadi yang dipenuhi dengan kepenuhan Allah sepenuhnya dalam hidup kita. Sehingga kita tidak main-main lagi dengan dosa, kita tidak jatuh bangun lagi dari dosa, tapi kita akan bangkit dan kita akan menghadapi, dan kita berkata seperti Yesus, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kekuatanmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Saudara, orang yang punya Roh Allah, dia cirinya itu antusias, cirinya itu dia bergairah. Saudara, dia hadapi tantangan, dia tidak gampang mengeluh, tapi dia berkata tantangan itu jadi peluang buat dia, untuk dia melihat kemenangan demi kemenangan. Karena hidupnya dia bukan dipimpin dia lagi, tapi ada Kristus, ada Roh Kristus yang ada dalam diri kita. Waktu ada Roh Kristus ada dalam hidup kita, saudara, kita akan melihat masa pandemi ini menjadi masa yang saya percaya di mana kita dipenuhi, kita diisi dengan firman Allah, kita diisi, kita punya bangun keintiman dengan Tuhan. Oleh karena itu, pada hari ini saudara, ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat saudara. Manusia menjadi saksi saudara, menjadi martir, menjadi pemberani, fokusnya kepada roh kita, saudara, rohnya Tuhan, saudara. Saudara, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi saksi. Saudara, kita akan siap jadi martir, saudara. Oh, kita menghadapi maut itu bukan menjadi ketakutan buat kita. Tapi seperti Paulus berkata, mati adalah keuntungan, tapi bagiku hidup adalah Kristus. Hidup itu aku berbuah bagi Kristus. Saudara, kita jadi berani, saudara. Hadapi tantangan apapun, masa pandemi kita akan berkata kuat. Karena apa? Ada Roh Allah dalam hidup kita. Fokus kita bukan kepada manusia kita lagi, tapi fokus kita kepada Roh Allah itu sendiri. Nah, gambaran atau kondisi manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman ini, saudara, manusia yang hidup dalam kedagingan. Iblis berusaha untuk di masa sukar ini, saudara, membuat kita hidup di bawah tekanan hawa nafsu. Ada roh pemecah belah, saudara. Roh yang berusaha untuk mengintimidasi. Saudara, kalau kita tidak tinggal di dalam roh, kita tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita punya sifat iblis itu, yaitu roh pemecah, saudara. Dia suka apa? Mau menghancurkan gereja, menghancurkan komunitas. Dia tidak suka dipimpin, saudara. Dia akan suka berontak. Saudara, sifatnya iblis itu suka berontak, saudara. Maka saudara cek, saudara, hari-hari ini saudara dalam hidup saudara. Kalau masih ada roh pemberontakan dalam hidup saudara, berarti cek, Anda dipimpin oleh Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, atau dipenuhi oleh roh kedagingan atau iblis itu sendiri.
Hari-hari ini saudara, mari kita di masa pandemi ini kita introspeksi diri. Kadang-kadang saudara, manusia yang tidak dipenuhi dengan roh Allah, hidup hanya mementingkan diri sendiri, hidup hanya untuk egois saudara. Dia ingin menang sendiri, dia maunya orang lain yang salah, dia yang benar, dia yang benar, dia yang benar. Bukankah saya selalu berkata, kalau ada seseorang di antara kita buat kesalahan, mari kita berkata, saya yang salah, saya yang salah. Kalau hari ini Muti mungkin contohnya salah rekam, saya yang salah, bukan karena Muti. Saya yang kurang teliti dan memperhatikan. Tapi hari ini Muti berikan gambar yang terbaik. Saya percaya karena dia orang yang dipenuhi dengan roh Allah. Saudara, dimanapun Anda berada di masa pandemi, saudara libur, mari terus bangun manusia roh saudara. Nah, ada 3 hal yang siang hari ini saya mau bagikan di minggu yang ketiga ini. Yang pertama saudara, ciri orang yang dipenuhi saudara, yang membangun manusia roh Allah, kita harus dibaptis Roh Kudus. Saudara, kita harus dibaptis Roh Kudus. Pak, saya kan sudah dibaptis. Saudara, baptisan air itu adalah pertobatan. Tapi saudara, pernah saudara ingat Nikodemus waktu dia bertanya jawab dengan Tuhan Yesus, ada dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Dia berkata, Tuhan Yesus berkata, engkau harus dilahirkan dari air dan roh. Tapi Nikodemus berkata, masa saya sudah tua begini mau masuk ke kandungan ibu saya? Bukan itu yang dimaksudkan lahir secara jasmani, tapi secara roh saudara. Artinya apa? Kita mengundang Tuhan Yesus masuk tinggal dalam hidup kita. Waktu kita mengundang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, Roh Kudus itu termeterai, Roh Kudus itu memenuhi saya dan saudara. Disitulah kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka hidup saya dan saudara mulai hari ini dipimpin oleh Roh Allah. Maka saya percaya saudara, hidup kita pasti tertib, hidup kita pasti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena saudara, waktu kita dilahirkan kembali, waktu kita dilahirkan dari roh saudara, saya percaya saudara, pribadi kita bukan kita lagi, tapi ada Kristus dalam hidup kita saudara. Nah saudara, orang yang dipimpin oleh roh Allah saudara, kita belajar dari murid-murid saudara. Tanda awal orang dipenuhi dengan Roh Kudus, tanda awal yaitu bahasa roh saudara. Kenapa kita bahasa roh? Bahasa roh itu firman Tuhan saudara. Jadi kita jangan bantah. Sudah, kalau saudara tidak mau bahasa roh, tidak usah bantah. Tapi saya berkata saudara harus berbahasa roh. Kenapa saudara harus berbahasa roh? Karena itu membangun manusia roh kita. Karena saudara tahu, waktu kita berbahasa roh, saudara dengarkan baik-baik, ada satu kekuatan yang luar biasa. Karena itu bahasanya Tuhan. Saudara, iblis tidak mengerti itu, tapi hanya Tuhan yang mengerti. Kenapa? Karena Tuhan itu roh. Iblis tidak bisa mengerti itu. Waktu saudara berbahasa roh, saudara itu sedang membangun diri saudara. Yang kedua, saudara membangun orang lain. Dan saya mau beritahu, bahasa roh itu pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Bahasa roh itu tidak dipelajari. Jadi saudara, kok bahasa rohnya Jemaat Desit sama ya? Syakaralabalaba. Saudara mau sama dan tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita, fokus kita dengan Tuhan. Saudara, maka bahasa roh kita, selagi saudara fokus ke manusia, saudara fokus ke orang-orang, maka itu bukan bahasa roh. Tapi saudara, waktu saudara fokus ke Tuhan, artinya saudara sungguh-sungguh saudara datang berdoa, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saya percaya, yang pertama saudara, membangun diri saudara. Yang kedua, membangun jemaat atau membangun orang-orang di sekeliling kita. Pak, tapi kalau saya ada di tempat saya, lingkungan saya yang tidak berbahasa roh, saudara cukup di dalam hati saudara. Karena Paulus berkata, kalau engkau berbahasa roh di lingkungan yang tidak berbahasa roh, engkau jadi batu sandungan. Jadi lebih baik saudara tidak usah berbahasa roh. Lu berarti kita tidak boleh berbahasa roh di dalam hati. Karena itu sifatnya membangun diri kita saudara. Membangun diri kita. Jadi saudara harus banyak berbahasa roh. Saudara, saya punya pengalaman saudara banyak dalam karunia bahasa. Jadi karunia bahasa roh saudara, ini karunia. Jadi saya tekankan ulang-ulang saudara, ini tidak dipelajari. Jadi bahasa roh saya tidak pernah mengajarkan jemaat Desit. Jemaat Desit, mari kita belajar bahasa roh. Tidak. Tapi ini adalah
pengalaman pribadi saudara dengan Tuhan. Waktu saudara bertumbuh, saudara mengenal Tuhan. Waktu saudara lahir baru, otomatis saudara rindu, haus, lapar. Saudara mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara mau dapat karunia, harus lapar, haus, lapar, lapar, haus, lapar, haus. Saudara sungguh-sungguh, saudara rindu berdoa, memuji, menyembah. Maka Tuhan sendiri yang akan memberikan bukan cuma karunia berbahasa roh, karunia untuk menyembuhkan orang, karunia untuk memberi, karunia untuk menolong. Ada berbagai-bagai karunia Dia akan berikan, karena Tuhan kita tidak pelit. Waktu saudara minta, Dia akan berikan. Maka waktu saudara minta bahasa roh, Dia akan berikan engkau bahasa roh. Tujuannya bukan engkau sombong rohani, tujuannya bukan engkau gaya-gaya, tujuannya bukan supaya orang tahu kamu manusia roh ya, kamu manusia roh ya, kamu sudah tidak hidup lagi di bumi. Ingat, kita masih hidup di bumi, Pak. Jadi kalau orang tua marah sama kita, jangan saya pakai bahasa roh. Uralabak, keluar setan dalam nama. Tidak boleh, saudara. Tidak boleh. Saudara, saya punya pengalaman. Satu kali ada satu anak Tuhan yang saya layani. Dia marah dengan orang tuanya. Dia bahasa roh. Sepanjang dia dibicarakan, dia ditegur, dinasihati, dia bahasa roh. Lama-lama orang tuanya jengkel, saudara. Tempeleng dia pakai sendal. Akhirnya hari itu dia berkata, bahasa roh saya hilang. Saudara, roh yang ada di dalam diri kita kalau sudah Tuhan meteraikan, saya percaya saudara, mari kita jaga itu dengan baik, dengan membangun dalam doa, pujian, dan penyembahan. Sungguh-sungguh, kata kunci adalah haus dan lapar akan Tuhan. Yang kedua saudara, bagaimana kita membangun manusia roh kita? Yang kedua, memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena saudara, tanpa kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita ini, daging kita ini lemah. Tapi keinginan roh ini kuat, saudara. Nah saudara, waktu kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, gampang kita jatuh, saudara. Gampang kita terlena, gampang kita hidup di bawah pimpinan hawa nafsu, gampang kita ikutin keinginan daging. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, dia ada punya namanya buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, saudara. Saudara, waktu engkau dipimpin oleh Roh Kudus, otomatis saudara, engkau akan mengasihi orang lain. Gampang saudara belas kasihan sama orang lain. Saudara, gampang engkau mengampuni orang lain. Saudara, engkau yang dipimpin oleh Roh Kudus, engkau akan sensitif. Cirinya saudara akan peka, saudara. Engkau lihat temanmu, saudara, kekurangan, saudara tidak perlu tanya. Saudara butuh uang, saudara akan langsung memberikan. Ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia peka, saudara. Dia nggak tanya, kamu minum apa? Tapi kita datang, ternyata dia buatkan susu coklat, saudara. Kok dia tahu ya? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, orangnya peka. Saudara, ada banyak kesaksian, saudara. Saya seringkali dalam pelayanan juga begitu, saudara. Waktu saya ditolong, saudara, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Waktu saya berdoa buat orang itu, Bu, kenapa ibu capek itu lebih letih, lesu? Kok Pak Pendeta bisa tahu? Ya, karena kita dipimpin oleh roh. Saudara, saya percaya Roh Kudus itu akan memberitahukan kepada saya dan saudara. Saudara, saya berdoa supaya saudara hari-hari ini dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, kita akan sabar, saudara. Di masa pandemi ini orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia sabar. Terima kasih Tuhan, saya bisa kumpul dengan keluarga. Terima kasih Tuhan, saya bisa banyak berdoa. Orang yang dipimpin Roh Kudus, saudara, dia punya banyak kebaikan. Dia akan bagi-bagikan kebaikan kepada orang lain. Yang berikut, orang yang punya dipimpin orangnya sukacita, selalu smile, saudara. Ada pergumulan, dia selalu tersenyum. Ada masalah, dia tersenyum, saudara. Itu ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, saudara. Yang berikut, ciri orang dipenuhi Roh Kudus, saudara. Orang itu akan menguasai diri. Tadinya emosian, saudara. Dia emosian, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit maki, sedikit-sedikit ucap kata kotor. Tapi hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus. Hidup yang aku hidupin ini sekarang, bukan aku lagi, tapi Kristus. Waktu ada Roh Kristus ada dalam hidup saya dan saudara, kita gampang lemah lembut. Kita gampang mengalah, saudara.
Orang lain yang salah, kita berkata saya yang salah. Kita akan menerima orang lain itu paket, saudara. Minggu lalu saya berkata terima orang itu paket. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, saudara, dia tidak suka menyalahkan orang lain. Dia tidak suka berdebat. Dia tidak suka cari masalah, saudara. Dia akan selalu mengalah. Walaupun dia menang, saudara, tapi dia akan berkata, sudah kamu yang menang. Dia tidak cari aman, saudara. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia itu suka berkorban. Dia suka melayani. Orang yang dipimpin Roh Kudus, saudara, dia terus menyala-nyala. Makanya Alkitab berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya percaya orang lain libur, dia tidak libur, saudara. Oh, orang yang dipimpin Roh Kudus, dia walaupun disakiti, dia sakit hati, tapi dia gampang mengampuni, saudara. Orang yang dipimpin Roh Kudus, saudara, kata-katanya bijak, kata-katanya hikmat, saudara. Kata-katanya menguatkan orang lain. Jadi bukan kata, nih mati kau, mati, kata sia-sia, saudara. Tidak ada. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus, kata-katanya manis, kata-katanya menguatkan, kata-katanya memberkati, kata-katanya tidak ada kata hujatan, tidak ada kata sia-sia, tidak ada kata pengeluhan, saudara. Tapi katanya selalu dahsyat. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Dahsyat. Oh, bagaimana kabar? Oh, terus menyala-nyala. On fire, terus bergairah, 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 bergairah. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Saya percaya dia punya kelemah lembutan, saudara. Bukan dia banci loh ya. Bukan hai. Tapi dia punya hati yang lemah lembut. Dia tulus, saudara. Orang tulus itu, saudara, itu kelihatan. Dari omongannya, sikapnya, tindakannya, dari perkataannya itu, saudara, sama, saudara. Tapi saudara, kalau ada orang itu ada apa-apa, ada maunya itu, ada saja dia punya ide-ide. Saudara, waktu dia tidak tercapai idenya, dia akan gampang kecewa. Itu berarti dia bukan dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh dirinya dan dengan apa? Keinginannya dirinya sendiri. Makanya saya selalu berkata kepada jemaat desit, engkau jemaat desit yang atau jemaat desit, pengerja desit, saudara yang engkau dalam pelayanan engkau kepahitan, saya mau beritahu, engkau bukan melayani Tuhan, tapi engkau sedang melayani dirimu sendiri. Saya ulang sekali lagi, jemaat desit yang dipenuhi Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, waktu engkau kepahitan, engkau kecewa dalam pelayanan, engkau sudah berkorban, lakukan banyak hal, dan waktu engkau tidak dihargai, waktu engkau tidak diterima, waktu engkau tidak merasa nyaman, saudara dengarkan baik-baik sebagai hamba Tuhan. Engkau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi engkau dipimpin oleh dirimu sendiri. Kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia selalu mengalah. Dia akan berkata, saya yang salah. Biarkan dia benar. Dan dia tidak akan menuntut orang lain. Saya berdoa, saudara, engkau jadi jemaat yang kuat, yang tidak gampang diombang-ambingkan, yang sedikit-sedikit saudara kecewa. Sekali lagi saya mau beritahu, kalau engkau masih kecewa, saya beritahu, engkau sedang pimpin dirimu sendiri. Bukan Roh Kudus yang pimpin saudara. Tapi Roh Kudus yang pimpin saudara. Engkau akan mengampuni, engkau akan memaafkan. Engkau akan menerima orang lain apa adanya. Engkau tidak akan menuntut orang lain. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, bagaimana kita membangun manusia roh kita? Yang ketiga, menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus. Buanglah dosa masa lalu kita. Dosa masa lalu apa sih? Mungkin kita melakukan hal-hal yang najis, yang kotor. Kita suka menipu, berbohong, dan segala macam. Kita ikut menikmati kenikmatan dunia, saudara. Cara-cara iblis menggoda, buat kita jatuh dalam dosa. Saudara, kita lihat, belajar dari Yusuf waktu dia ada di Mesir. Yusuf diajak oleh istri Potifar, saudara, untuk tidur dengan dia, saudara. Dia jaga kekudusan, dia hidup kudus, karena dia tahu dia adalah nasirnya Tuhan. Saudara, dosa itu jangan dibahas, saudara. Dosa tetap dosa. Sekali lagi, dosa adalah tetap dosa. Jadi jangan dibahas lagi. Oh, ini dosa kecil, ini dosa besar. Saya curi uang 50 rupiah dengan uang 500 triliun. Tetap sama, saudara. Dosa tetap dosa. Jadi tidak perlu dibahas lagi. Titik. Dosa, dosa. Kalau kita berdosa, ya kita bertobat. Kita datang akui di hadapan Tuhan, minta ampun. Saya percaya, maka kita akan menjaga hubungan kita, intensitas roh kita, saudara. Kita bangun, terus kita bangun, kita bangun. Dengan apa? Caranya, mari kita bangun doa, pujian, penyembahan.
Kita bangun mesbah kita. Kita perbaiki mesbah kita. Kita perbaiki renungan pagi kita. Kita perbaiki bacaan firman Tuhan kita. Kita perbaiki saudara status kita. Selama ini mungkin status kita, status yang mungkin mengeluh. Status kita, story kita. TikTok yang mungkin tidak jelas saudara. Ayo saudara lakukan sesuatu yang membangun orang lain. Yang membuat orang lain itu kuat saudara. Jangan saudara story maki-maki orang. Hari Minggu saudara rohani. Hari Sabtu saudara rohana. Hari Senin saudara rohini. Bukan Ibu Rohmini loh, Ibu Rohmini jangan tersinggung. Jadi saudara mari kita cek. Makanya saudara jangan main-main dengan dosa. Kalau saudara mau bangun hubungan dengan Roh Kudus saudara. Roh Kudus itu tertib saudara. Roh Kudus itu saudara peka. Waktu kita berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa. Dengarkan anak muda, pacaranmu harus kudus. Jangan sampai pegang sini, raba sini. Saudara alasannya saya bahasa roh. Raba. Saudara bertobat. Jadi saudara pacaran kita harus kudus. Ini aja sudah standing society ya. Social distancing. Pacaran juga harus social distancing saudara. Jadi harus saudara jaga jarak. Jangan sampai saudara pegang sana, pegang sini. Raba sana, apalagi libur. Tuhan tahu saudara. Saudara ada di mana Tuhan tahu. Jadi saudara jaga diri, jaga jarak, hidup kudus. Saya percaya itu bagian dari engkau sedang membangun manusia roh saudara. Dengarkan baik-baik, kalau manusia rohmu kuat. Saya selalu berkata begini. Ada anjing putih dan anjing hitam. Saudara, kalau mungkin saudara punya anjing, ada warna hitam dan ada warna putih. Karena saudara suka sekali anjing putih, saudara kasih makan dia banyak, makan banyak. Dia gemuk saudara. Tapi anjing hitam itu kurus. Satu kali saudara buang tulang di tengah mereka, mereka rebut. Akhirnya mereka berantem. Kira-kira siapa yang menang? Saya percaya anjing putih pasti menang. Kenapa? Karena engkau beri makan banyak. Tapi anjing putih hitam kalah. Kenapa? Karena tidak diberi makan. Saudara, demikian manusia roh kita. Kita harus banyak kasih makan manusia roh kita. Dengan apa? Kita terus bangun mesbah. Kita terus bangun doa pujian penyembahan kita. Banyak bahasa roh. Bangun bahasa roh. Bangun keintiman dengan Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa saudara. Sungguh-sungguh berdoa. Di waktu masa pandemi ini saudara. Banyak di hadirat Tuhan. Banyak di hadirat Tuhan. Saya selalu berkata, tidak ada tempat yang paling indah di dunia ini. Tempat yang paling indah yaitu ada di hadirat Tuhan. Tempat yang paling indah itu ada di hadirat Tuhan. Saudara mau cari kemana-mana, tidak ada. Saudara pergi ke luar negeri kemana, tidak ada. Hanya ada di hadirat Tuhan. Saya percaya saudara, dengan 3 hal ini saya berdoa, biarlah Anda semua diberkati. Yang pertama saudara, harus dibaptis Roh Kudus. Yang kedua, saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, saudara menjaga hubunganmu dengan Roh Kudus. Dan saya percaya manusia roh saudara pasti akan terbangun. Dan terus saudara akan bergelora, bergairah, terus bersemangat, antusias menghadapi segala tantangan. Saudara, engkau akan berkata, penderitaan yang saya alami ini tidak dibanding dengan kemuliaan yang saya terima. Saya percaya saudara akan terus menyala-nyala di dalam Tuhan, terus bergairah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saya dan saudara. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, diberkati dengan firman Tuhan, amin. Kalau Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan persembahan kita siapkan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu kita akan berdoa buat persembahan, supaya apa yang kita persembahkan buat Tuhan ini menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Mari angkat amplop atau uang Bapak Ibu Saudara dan kita bawa dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu yang begitu besar bagi kami. Penyertaanmu sungguh sempurna. Sekalipun kami dalam kesulitan, sekalipun kami dalam kondisi yang saat ini sulit Tuhan, tapi kami mau belajar untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menyediakan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Dimanapun anak-anakmu berada saat ini, kami percaya bahwa pemberian ini menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Seperti seorang janda Sarfat yang memberikan yang terbaik dari apa yang dia punya. Karena itu kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan semuanya untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Mari kita deklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom jemaat The Seed yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Saudara terus bergairah di dalam Tuhan. Banyak doa, jangan lupa baca Mazmur 91. Sekali lagi saya juga terima kasih buat ucapan ulang tahun buat saya. Terima kasih, saya berdoa saudara semua diberkati sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Oleh karena itu saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya ajak saudara untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama terima berkat. Diberkati masa depanmu dalam nama Yesus. Diberkati keluargamu dalam nama Yesus. Diberkati rumah tanggamu dalam nama Yesus. Diberkati bisnis, usaha, pekerjaanmu, studimu dan pelayananmu. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, dibuat oleh Tuhan berhasil dan beruntung. Kiranya berkat ini datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.